Mereka ini lahir dan tumbuh di tengah mapannya kemajuan teknologi, khususnya gadget, sesuatu yang tadinya itu teknologi itu besar, ndak mobile. Kalau mau lihat film ya berarti orang mau ke bioskop. Kalau sekarang cukup dengan HP-nya, buka Netflix. Kalau dulu orang mau baca koran, baca buku harus bawa bukunya, korannya, fisiknya besar, atau lihat berita di TV. Sekarang cukup dengan gadget yang sebesar tangan, bisa disaku dan seterusnya. Jadi akhirnya memang gadget ini itu menjadi alat bantu hidup yang oleh generasi Z itu, bagi generasi Z itu dia sejak lahir dia sudah langsung kenal itu. Dia sudah langsung kenal bahwa belanja itu tidak harus jalan ke pasar. Sudah cukup dengan mengeklik beberapa aplikasi marketplace, dia bisa belanja cukup dari kasurnya. Kalau sekolah itu tidak harus, atau nyari guru tidak harus kemudian pergi ke kampus mana, ke sekolah mana untuk melakukan kursus ini, mengambil pendidikan ini. Dia mengenal aplikasi-aplikasi kursus online atau pembelajaran jarak jauh dan seterusnya yang itu bisa mereka lakukan cukup dengan di atas kasurnya, begitu kan ya. Ataupun misalkan kalau mau mengundang, mengirimkan undangan kalau pengajian misalnya begitu. Kalau dulu orang harus jalan gitu kan ya. Ini dia cukup nge-share pamflet melalui sosmed dan seterusnya. Jadi karena mereka banyak sekali terbantu oleh gadget ini ya, bahkan tidak perlu keluar rumah, tidak perlu keluar kamar, tidak perlu jalan. Akhirnya mereka banyak melakukan tugas atau aktivitas itu di atas kasurnya. Dari situlah yang kemudian muncul istilah mager itu, generasi mager, malas bergerak, atau disebut generasi rebahan karena sering tidur-tiduran saja gitu ya. Bahkan kerja pun mereka nanti milih yang sambil rebahan karena bisa dilakukan secara online. Nah, itu yang kemudian membuat mereka itu melakukan namanya sedentary lifestyle, gaya hidup sedenter. Sedenter itu nggak pakai banyak gerak, nggak pakai banyak jalan. Akhirnya mereka itu kakinya tidak cukup banyak dipakai berjalan, dia jarang terpapar matahari, paru-parunya tidak terlatih untuk menghirup oksigen bebas, dan kemudian jantungnya itu memompa darah yang dibutuhkan, sehingga akhirnya itu menimbulkan mereka memiliki kelemahan yang berikutnya, itu kelemahan fisik. Makanya si Gen Z ini juga dikenal sebagai si generasi jompo. Nah, ini titik yang keempat.